Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Radio SMA Negeri 1 Singgahan yang akan melakukan podcast tentang materi-materi ilmu ekonomi yang saat ini berkembang di masyarakat. Dan materi kali ini adalah materi yang sangat amat fenomenal karena semua orang suka, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, bahkan orang yang waras dengan yang tidak waras itu sangat amat menyukai materi yang sedang akan kita bahas. Bersama salah seorang siswa di kelas 10-6, Maretesia Sofiola Sunyandri Amelia Putri, di mana panggilan Amel ini adalah salah satu juara favorit dari Putri Batik Nusantara tahun 2023 di Kabupaten Tuban. Ya Mel ya? Iya, betul. Pernah punya prestasi apa lagi Mel selain itu Mel? Selain itu saya juga mengikuti kejuaraan yaitu karate. Karate. Iya. Iya. Dulu waktu masa SMP dan juga saya mengikuti FLS 2N tingkat kabupaten. Oh iya, tentang tari ya? Iya, Ya, juara satu itu juara ya? satu. Iya, koreografernya Bu Diah Diah Pitaloka, saya masih ingat itu. Ya, sangat amat menarik bahwa pagi ini di Radio SMA Negeri 1 Singgahan kita akan membahas tentang materi yaitu yang berhubungan dengan uang. Uang. Menurut Amel sendiri, uang itu bisa menjadikan apa Mel? Bisa menghasilkan barang yang Barang? kita inginkan. Iya, terus apa lagi? Terus apalagi ya? Ya mungkin kebutuhan-kebutuhan lainnya Kebutuhan. seperti makan dan minuman. Minum ya, oke. Amel, mungkin sebelum Amel lahir itu ada salah seorang lady rocker namanya Niki Astria. Iya. Pasti Amel nggak tahu atau tahu? Nggak tahu ya, nggak tahu. Jadi Niki Astria ini pernah menyanyikan sebuah lagu yang berhubungan dengan uang. Salah satu syairnya adalah begini. Oh, uang, uang memang bisa bikin orang senang tiada kebayang. Lupa sahabat, lupa kerabat, lupa saudara, mungkin juga lupa ingatan. Begitu fenomenalnya uang, kadang-kadang uang meskipun seperti yang Amel ceritakan tadi bahwa dengan uang kita bisa memenuhi segala kebutuhan hidup. Tetapi kadang memang uang bisa menghancurkan semuanya. Karena apa? Ya itu tadi, kita bisa lupa sahabat, lupa saudara gara-gara uang. Tapi yang akan kita bahas pagi ini bahwa tujuan dari podcast pagi ini adalah kita bisa menganalisis tentang uang, definisi uang, fungsi uang, dan sejarah perkembangan uang. Amel, bisa diceritakan sejarah perkembangan uang, Mel? Baik, terima kasih Bapak. Iya. Menurut saya, menurut sejarah, uang Iya. bentar. Sebelum ada Dalam sejarah, sebelum timbulnya uang, kita melakukan pertukaran dengan cara barter, Iya. yaitu tukar menukar uang dengan menggunakan barang dengan barang. Iya. Namun ternyata pertukaran secara barter tersebut tidak timbul kesesuaian. Iya, contohnya Mel. Contohnya kalau misalnya Pak Barkah punya beras, Amel punya kelapa. Amel butuh beras, tapi saya tidak butuh kelapa. Sehingga tidak timbul pertukaran. Ya itulah namanya sejarah. Dalam dalam perkembangan berikutnya kita mengenal uang. Dulu ada uang emas, Mel. Jadi dalam perkembangannya uang emas itu dipakai di dalam kerajaan berupa koin yang bisa digunakan sebagai alat tukar. Kemudian ada uang logam dan uang kertas dalam perkembangannya. Kemudian sekarang sudah ada electronic money. Jadi kita bisa melakukan tukar menukar hanya dengan satu lembar kartu yang bisa digunakan untuk melakukan apa saja. Sehingga kalau Amel pergi ke Surabaya, di sana ada BIS Surabaya yang dalam BIS Surabaya itu tidak melakukan pembayaran secara tunai, tapi melakukan pembayaran secara elektronik, yaitu memakai kartu. Udah pernah ke Surabaya, Mel? Ya, tapi Belum. Iya. Oke, kita lanjutkan perbincangan kali ini, Mel. Fungsi uang itu ada apa, Mel? ada asli dan ada turunan. Iya, fungsi asli adalah
uang sebagai alat tukar dan uang sebagai alat satuan hitung. Dan fungsi turunan, uang sebagai alat penimbun kekayaan dan penyimpan kekayaan. Nilai uang ada apa, Mel? Nominal dan intrinsik. Iya. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum dalam mata uang tersebut. Jadi kalau di dalam uang ada angka 10, ada angka 100, ada angka 500, itulah yang dikatakan sebagai nilai nominal. Kalau nilai intrinsik adalah nilai yang digunakan untuk membuat mata uang tersebut. Biasanya nilai intrinsik itu lebih kecil dari bahan pembuatnya. Syarat-syarat uang tadi belum kita bahas, Mel. Syarat uang apa saja, Mel? Satu, Iya. disukai umum. Tadi sudah kita bahas. Orangnya uang orang seneng duit. Orang normal saja, orang tidak normal saja, orang gila itu ngerti uang, Mel. Termasuk anak kecil. Anak kecil itu bisa membedakan antara uang merah dan uang biru. Pasti lebih besar yang Merah. itu anak kecil, Mel. Kemudian apa? Yang kedua. Tahan lama dan tidak mudah rusak. Iya. Jadi uang kertas itu meskipun uang itu dibuat dari kertas, tapi kertas itu memiliki kualitas yang tahan lama. Jadi contohnya ketika kita misalnya dari rumah kita bawa ke sekolah bawa uang, kemudian uang ditaruh di saku, kemudian kita lupa dimasukkan ke mesin cuci. Apa yang terjadi? Kalau uang itu kita keluarkan, Cuma basah. iya cuma basah, kemudian bisa kita lebarkan lagi dan setelah kering bisa kita pakai lagi. Beda lagi kalau uang kertas biasa, pasti akan kelomoh bahasa Jawanya atau kelomot. Itulah meskipun dari kertas uang itu dibuat sedemikian rupa sehingga tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang ketiga apa, Mel? Mudah dibagi. Iya, mudah dibagi itu maksudnya bahwa uang itu dibuat dalam berbagai pecahan. Mulai dari yang terkecil, nilai nominal terkecil itu sekarang 100 sampai 100 ribu. Untuk apa ya? Agar kalau kita membeli garam misalnya tidak harus pakai uang 100 ribu, tapi pakai uang yang terkecil. Itulah bahwa syarat uang adalah mudah dibagi. Kemudian mudah disimpan. Iya, disimpan. Itu alasan kenapa uang itu tidak dipakai dari balok kayu yang berukuran 1 meter atau 2 meter. Karena tidak mudah disimpan, akan mudah dicuri. Sehingga uang dibuat dalam bentuk logam dan bentuk kertas agar mudah disimpan, agar mudah dibawa, dan agar mudah digunakan sebagai alat tukar. Kemudian nilainya? Stabil. Iya, nilainya stabil. Diupayakan nilai uang kita itu stabil. Tetapi nilai stabil dalam suatu negara itu bisa dilihat kalau perekonomian suatu negara itu bagus. Kalau perekonomian negara itu tidak bagus, kadang-kadang nilai uang itu tidak stabil. Contohnya adalah saat ini. Saat ini nilai tukar mata uang kita terhadap mata uang asing itu sangat amat jomplang. Maksudnya gimana, Pak? Pak Bar kan pernah ke Eropa. Jadi nilai tukar mata uang rupiah kita terhadap nilai uang euro di Eropa itu 1 euro itu dinilai sebagai nilainya itu 17.000. Perbandingannya 1 euro ditukar dengan uang rupiah itu 17.000. Jadi nilai mata uang kita sangat amat rendah dibanding dengan mata uang asing. Karena apa ya? Memang perekonomian kita belum stabil. Kalau kita ke Malaysia beda lagi, lebih ringan. Jadi 1 ringgit itu dinilai rupiah itu sekitar 3.250. Jadi apa ya? Ya semoga aja keadaan ekonomi kita membaik sehingga nilai mata uang kita stabil. Kemudian jenis-jenis uang ada apa, Mel? Satu kartal dan yang kedua giral. Iya, uang kartal adalah uang dalam arti yang sesungguhnya, yaitu berupa uang kertas dan uang logam. Kemudian kalau uang giral adalah uang yang berupa surat-surat berharga. Maksudnya surat-surat berharga itu masuk ATM yang bukan uang tapi bisa diuangkan. Surat tanah, Pak? Iya, surat tanah adalah sebenarnya bukan digunakan sebagai alat tukar, tapi surat tanah itu bisa digunakan untuk jaminan untuk kita mendapatkan uang. Misalnya kita butuh uang, kita pergi ke bank, ke BRI,
surat tanah itu digunakan sebagai jaminan dan kita akan mendapatkan uang tunai. Uang tunainya yang bisa digunakan untuk alat tukar. Kemudian ada motif orang memegang uang. Ada motif apa saja, Mel? Transaksi, Iya. berjaga-jaga, dan keuntungan. Motif transaksi bahwa uang itu bisa ditukarkan dengan barang atau dengan jasa. Ditukarkan dengan barang itu contohnya ya barang-barang, contohnya buah-buahan, barang-barang konsumsi. Kalau jasa bisa digunakan untuk membayar jasa. Misalnya kita rias itu kan jasa, Mel ya. Iya. Namun sekarang lagi getol-getolnya ikut kompetisi rias, Mel ya. Rias iya, terus model juga. Model juga iya. Iya, apapun itu bahwa itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat. Kemudian motif berjaga-jaga ini adalah motif kita memegang uang untuk kepentingan yang mendadak, yang tidak kita duga sebelumnya, Mel. Jadi contohnya kita menyimpan uang digunakan apabila ada saudara datang, apabila kita tiba-tiba sakit, atau kita tiba-tiba banyak undangan untuk pernikahan, undangan untuk ulang tahun dan sebagainya. Itu adalah motif berjaga-jaga. Sedangkan motif untuk memperoleh keuntungan bahwa uang ini bisa digunakan untuk investasi, baik itu saham atau obligasi. Jadi kalau kita punya uang, kita bisa ke bursa efek, kemudian uang itu bisa kita simpan dalam bentuk saham dan obligasi. Ketika kita menyimpan saham dan obligasi tersebut, kita akan mendapatkan keuntungan. Jadi itu materi pada pagi hari ini yang berhubungan dengan uang. Semoga pertemuan kali ini bisa membawa manfaat untuk menambah wawasan kita tentang ilmu ekonomi dan bisa menambah perbendaharaan kita tentang ilmu ekonomi di masa yang akan datang. Terima kasih, saya pemandu acara pada pagi hari ini, saya Subarkah dan Saya Amel. Kita akan bertemu dalam suasana yang lebih baik dalam acara Sanubari Subarkah di Radio SMA Negeri 1 Singgahan. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.